Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 55. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-55. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Beauty and the Beast dari Angela Lansbury serta Disney di request oleh Misha_Ore. Ada Over You dari Daughtry di request oleh Mas Gun. Ada Hati-Hati di Jalan dari Tulus di request oleh Indong. Baik, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, yakni bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Misha_Ore. Oh, nah, oke. Sabar. Udah kayak panitia OSIS. Udah kayak panitia OSIS. Mas, cepat mas. Ayo. Gak apa-apa. Ya, mau Ya. mengingatkan bagi para penonton atau para pendengar, kalau misalnya mau bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio. Kita lanjut kalau begitu ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Baik, ada kebiasaankah yang biasanya Misha kerjakan pas lagi atau sebelum streaming? Oh, kebiasaan lagi. Kalau kebiasaan kegiatan sih ya, mungkin cuma makan atau enggak sambil ngechat orang gitu. Tapi kalau kebiasaan sikap ya, Misha suka ngomong kecepetan karena Misha sebenarnya selalu malu setiap nge-stream gitu. Jadi ngomongnya belibet atau enggak kecepetan kalau buat stream. Itu habit Misha. Betul, sekarang juga. Iya. Iya, sekarang juga. Soalnya kalau misalnya Misha ngomong lambat ya, seperti contohnya kayak sebuah OSIS yang baik, anjay. Kalau misalnya orang yang berpidato dengan bagus itu pasti ngomongnya lambat, membiarkan orang yang melihat atau mendengar si pidato ini bisa memproses ini orangnya ngomong apa. Tapi kalau Misha atau enggak yang berpidato ini pas ngomong pelan-pelan sambil mikir dia ngomong apa. Nah kalau Misha enggak, karena apa? Karena Misha pelupa ya guys. Kalian nggak tahu. Oke. Tapi iya, kalau misalnya itu ada komentar, Misha kalau ngomong lambat bukan Misha namanya. Anjay, bahasanya kebiasaan sikap, bahasa organisasinya kental. Aduh ya Tuhan. Tapi kamu BTW sebentar, kalau misalnya pingin ngomong cepat daripada nanti kelupaan, jangan-jangan dapat juara di sekolah. What? Juara apa? Juara akademik, tidakkah? Sebenarnya iya banyak. Oh, sudah kuduga. Karena temanku yang juara, sebenarnya ada temanku yang pintar, tapi pintarnya jujur ini jangan tersinggung ya. Tapi pintarnya pintar buku. Dan kalau ngomong itu dia cepet. Karena takut juga nanti lupa. Begitu. Iya, takut banget. Tapi dia pinter banget. Aduh, Misha juga pinter banget kok. Aduh, enggak. Pede sekali. Waktu Agustusan juara lomba baca cepat dia, Mas Adli. Iya kah? Oh, enggak ya. Aku ini puisi. Aduh. Padahal baca lambat ya bisa, tapi kalau udah dihafalin bisa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kalau kata Abe Goods, ngomong cepat itu termasuk ciri-ciri orang cerdas. Kos Abe ngomongnya juga cepat. Iya, aku paham. Kalau misalnya kita ngomong cepat itu memang artinya pintar, karena cepat
menangkap, cepat juga memproses. Tapi maksudku kalau misalnya biasanya orang yang cepet, dia aku lihatnya beda-beda sih orang yang pinter itu. Ada yang pinter ngomong tapi paham, pinter ngomong tapi hafal. Itu beda. As in, ada yang pinter kayak buku tadi itu pinter hafal. Jadi dia mesti cepet ngomong biar semua yang mau disampaikan itu cepet keluar. Dan kalau misalnya ada yang ganggu, dia bakal lupa. Wow. Kebayang gak sih kalau misalnya kamu lagi ngobrol ngalor ngidul pidato panjang lebar yang udah hafal, terus nanti tiba-tiba ada yang ngomong, ada yang misalnya, "Pak, saya Pak," terus nanti hilang semuanya, buyar. Iya, pasti pernah dong kayak ngeblank gitu. Aduh, tadi aku mau ngomong apa ya? Nah betul, itu biasanya itu pinter hafal. Kalau pinter paham, dia kalau misalnya lagi ngomong panjang lebar, nanti tiba-tiba ada yang nyela, "Pak, kalau ini gimana ya Pak?" Nanti pasti bisa ulang dan lanjutkan lagi. Gitu. Jadi kalau aku nangkapnya sih gitu ya. Bisa sih orang yang kayak gitu tuh emang bener paham betul materinya, bukan sekedar menghafalkan saja, tapi emang udah kayak udah masuk ke pikiran dan udah dipikirkan gitu loh. Betul. Nanti pertanyaannya bakal apa. Betul sekali. Kita lanjut baca komentar sebentar. Apakah setelah ini akan keluar single rap? Aku pernah nge-rap ya pas nge-stream, tapi sekarang udah jarang, berarti udah lupa ya. Enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan siapa tahu di masa depan mau ulang lagi. Zaman school tahun tertentu aku juga ngomong cepet. Kecuali lagi nyanyi atau baca puisi atau ngomong dalam hati. Tonton belakangan kadang kumat kalau senayan berat atau dipotong pembicaraan dengan telah gitu. Masa muda sudah smart dan kayaknya rada mature. Baik. Nama panggungnya Lil Icha. Lil Icha. Lucu banget. Untung gak ada Marsha lagi ya, Marsha and the Bear. Baik, jadi ada pinter ngomong tapi ngeblank. Ada, kan ada yang pinter ngomong tapi ngeblank ya. Dan itu kayak sering kayak lagi ngomong terus tiba-tiba, tadi ngomong apa ya? Abis ini aku mau ngomong apa ya? Kan macam-macam. Jadi aku nangkepnya ya begitu. Ada yang macam-macam ciri-ciri dan tipe-tipe orang pintar. Tapi ngomong cepat merupakan salah satu contohnya. Leher kamu bisa patah-patah gitu ya? Iya. Astaga. Stretching sebetulnya. Shocking. Aku lagi ngomong berat kamu tiba-tiba stretching. Ya Tuhan. Hari Allah pusing. Oke, that's okay. Normal. Kita lanjut kalau begitu. Ica, selama ini streaming di Twitch, apakah ada tips dan trik kah yang bisa dibagikan? Udah belum mikir. Kalau tips and trick itu emang ya nggak ada sih, karena kayak streaming itu benar-benar bebas ya, tergantung personality kalian mau introvert atau extrovert pun itu juga sama aja, karena di stream itu nggak kelihatan kalian introvert banget atau extrovert banget, itu nggak ngaruh gitu. Kalian mau malu di depan kamera pun nggak bakal kelihatan gitu. Jadi kalau tips and trick mungkin untuk meningkatkan follower atau apa gitu, gini guys, kalian kalau main game gitu ya, Valorant atau enggak, atau yang multiplayer bisa ngomong sama player lain gitu, copy paste link, abis itu di chat all, abis itu di enter, udah gitu langsung nambah follower ya. Oh, tips kotor. Atau enggak follow yang ini guys, game-game ngetrends, misalnya HOK pas itu kan ngetrend kan, nah Misha main itu terus, habis itu followernya ya iya sih nambah, terus banyak yang main juga sama Misha, iya. Nah Roblox juga, tapi minusnya followernya toxic sebenarnya, banyak yang toxic banyak yang enggak sih, tapi yang iseng-iseng join gitu, nah itu toxic, ada yang toxic. Ini kamu tips yang dikasih itu Iya. Emang literally from the experience ya. agak
Main kotor ya. Inilah kenapa saya tanya konsumsi gulanya tadi. Enggak, maksudnya tuh Nangis. Mas Adli juga gitu. enggak loh. Saya tips dan trik kamu tuh kayaknya orang biasanya kalau misalnya ada tips dan trik yang kayak barusan itu biasanya orang kayak nutup-nutupin. Tapi kalau kamu langsung ini loh guys caranya yang kotor. Aduh ya Tuhan. Emang sepeda itu ya Allah. Tidak, Misha nggak banyak gula. Malu ya jadinya. Aduh, nggak jadi. Aku nggak bakal sepeda itu lagi. Stop udah. BTW tadi kamu bilang kalau misalnya kamu jadi streamer mah kalau misalnya ada yang malu atau kenapa-kenapa nggak bakal kelihatan di stream. Tapi kalau yang Iya. webcam kayak aku kan kelihatan ya. Iya sih, ekspresinya kelihatan. Makanya jadi VTuber aja, Bang. Memberikan solusi dengan masalah baru. Baik, bukan pegadaian ya, menyelesaikan masalah dengan solusi. Iya. Tapi kan menurut aku sih ya, stream on cam itu lebih enak pengalaman yang didapat. Jadi kayak kita bisa melatih gestur senyuman kita, muka kita di depan kamera gitu, atau enggak buka mulutnya, atau enggak pas ngelamun gitu dijaga gitu. Jadi kayak jadi kebiasaan gitu loh. Oh, Enak pengalamannya. baik. Makanya ikut sekte PNG bang, kata Sektaf. Ya kalau misalnya aku dengan stream begini kan air mukaku kelihatan semua ya. Kalau aku misalnya lagi sedih, lagi marah, lagi. Jadi aku juga harus memperhatikan mukaku dan air mukaku begitu. Do you know air muka? Do you know Air muka? air muka? Iya. Keringat. Bukan. Apa air muka? Air muka itu artinya kayak apa sih ekspresi wajah? Kok air? Iya karena emang air muka itu kiasannya artinya ekspresi wajah. Bukan keringat, itu mah. Air, betul. Iya tapi bukan itu. Air muka artinya adalah ekspresi wajah. Ya kan betul. Ini ungkapan. Oh. Biar apa tuh? Kenapa lebih milih memakai kalimat air muka dibanding keringat wajah? Keringat kok keringat? Ekspresi wajah. Nggak tahu ya, mungkin karena dari kecil aku kayak sering baca, jadi aku pakainya air muka. Oh my god, iya sering baca. Aduh, iya, ya. Enggak, tapi seriusan, kayaknya aku pakai kata-kata kayak tadi itu gara-gara kayaknya sering baca, jadi aku kayak ingatnya air muka. Irinya Misha dari kecil kayaknya tidak dibudayakan membaca, jadi kalau membaca langsung ngantuk Misha. Nggak apa-apa, it's okay. Nanti lambat laun ada, ya begitulah ya kira-kira. Iya, jadi waktu Misha baca kalau mau masuk otak harus ditulis ulang. Oh, Oke. Pencatat ya kayaknya. Cara belajar Misha guys, cara belajar Misha. Paham. Misha bagian speak up bagusnya. Speak up. Iya, karena dia langsung jor-joran aja begitu kan ya. Aku pernah loh. Aku pernah lagi streaming, kemudian dibilang, Mas Adli suaranya bagus kok. Kayak nggak tinggi-tinggi banget, tapi nggak rendah-rendah banget. Jadi kalau nyanyi nggak bagus-bagus banget, juga nggak jelek-jelek banget. Itu Misha ya? Dia bilang gitu loh jam 2 pagi pas aku lagi streaming. Terus aku kayak, oh baik. Agak nelongso aku dengernya. Tapi ya baiklah ya, gak apa-apa ya. Kapan lagi memberikan komentar baik. Itu Misha lagi belajar cuma dengerin Mas Adli kan ya. Jadi kalau misalnya expression atau pendapat atau kesan atau saran dari Mas Adli gitu, dari stream Mas Adli itu langsung kulontarkan karena emang kedengeran gitu di telinga. Aku juga nggak ngelihat dari gamenya gitu loh. Jadi yang langsung aja. Daripada hilang ya kan, mau ngomong apa lupa gitu ya kan ya Misha ya lupa. Oke. Jadi itu pujian atau sebenarnya nggak pujian sih? Cuma memberikan pendapat yang mungkin agak ya namanya juga lagi ngantuk. Tapi iya waktu itu dia komennya jam 2an apa jam 3an kurang. Mungkin lagi belajar. Mungkin. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada momen paling mengesankan kah selama streaming di Twitch?
momen paling mengesankan apa ya, momen paling mengesankan palingan cuma aku paling mengesankan ya ketika ada orang dari luar negeri yang bersedia untuk mengajari bahasa Inggris ke Misha atau kayak menerima keburukan Inggris Misha. Kan Misha kan Inggrisnya kan literally masih belibet banget, lagi kayak kalau mau ngomong harus benar-benar ngomongnya pelan-pelan supaya Misha tahu bahasa Inggrisnya apa. Nggak bisa ngomong belibet, tapi walaupun emang masih belibet sih. Jadi intinya Inggrisnya Misha jelek banget, tapi karena kehadiran orang luar negeri yang bersedia untuk ngobrol sama Misha terus, ngechat di stream Misha terus, nemenin Misha terus pakai bahasa Inggris, terus memaksa Misha untuk ngomong bahasa Inggris, akhirnya tiba-tiba pengalaman bahasa Inggris Misha upgrade gitu. Dan sampai sekarang cuma 2 orang ya yang sangat berguna. Sangat Berguna? mau menerima. Iya, berguna buat pengalaman yang Misha dapat gitu. Benefitnya banyak banget. Oke, kalau tidak berguna tidak dimanfaatkan. Yang kalau nggak aduh. Begitu. Kalau nggak berguna ya biasa aja. Maksudnya Misha nggak menaruh picture atau kayak main memories ke dia gitu loh. Sisanya NPC. Pertanyaan apa itu bang? Nggak berguna yang nggak dipakai. Baik. Instead of saying berjasa. Enggak, aku nggak ngantuk ya. Aku cuma ngomong dan mengulang kata-kata, harus menekankan kata-kata yang digunakan. Begitu. Iya, Misha soalnya kan berlibat lah, nyasar ngomongnya. Misha BTW. sayang semua viewer kok. Ada. Indong kenapa Indong tidak Indong? Ini BTW orang yang kamu bilang berjasa itu berjasa. Aku ganti ke berjasa ya, jangan berguna lah. Kayak Ya berjasa. Iya, Berjasa ya? ya berjasa deh, iya. ini BTW viewer yang bukan orang-orang yang berjasa dalam bahasa Inggris kamu tadi, contohnya kayak yang dalam bahasa Inggris yang klip tadi. Bahasa Inggris. Bukan. Apa gimana? Ini kan kamu bilang contohnya ada beberapa orang yang berjasa dalam membantu Misha dalam ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Itu contohnya kayak yang di klip tadi kah? Iya betul, itu orang yang paling bantuin Misha banget. Literally ya bang, dia tuh bantu Misha belajar juga dalam sejarah. Jadi kayak Misha, kamu harus budayakan baca. Coba kamu baca link ini. Dia kirim link Wikipedia bahasa Indonesia. Altuma, dia bantuin banget. Emang dia pingin Misha pinter, Misha berwawasan luas gitu, dikenal-kenalin gitu. Ini sampai sekarang? Ini sampai sekarang deh. masih komunikasi? Masih banget. Misha kalau misalnya lagi blunder belajar, kayak mogok belajar banget. Aduh tolong, aku mogok belajar, aku nggak mau belajar. Abis itu dia motivasi aku. Oke. Walaupun Misha ceritanya juga cuma kayak know what, oh ya like that gitu, kayak Inggrisnya berantakan banget, tapi dia paham gitu, berusaha memahami Misha dan maklumin Misha kalau ya Inggris Misha emang segini, tapi aku bisa mengerti. Dia juga ngerti jokes Misha walaupun ya nggak jelas bahasa Inggrisnya. Keren atau mah aku menjadikan dia panutan. Baik, ini ketemunya di Twitch. Ya di Twitch betul. Oke, random ketemu atau tiba-tiba dia mampir ke channel? Dia mampir ke channel pas aku main Stardew Valley, terus besoknya nggak main Stardew Valley, terus dia kesel, habis itu ngechat banyak. Kenapa kesel? Karena dia kesel aku nggak main Stardew Valley doang. Stardew Valley-nya cuma kayak 1 hari doang, terus jarang nge-stream. Minggu berikutnya bukan Stardew Valley, terus dia naik, oh ini Stardew Valley kamu mana? Oh, kebayang. Iya, abis itu ya ngechat yang lain karena aku cari topik dan nanya dia itu. Karena oke. kan nice gitu, dia dari luar negeri gitu. Aku tanya tentang negeri dia gitu. Oh, congrats. Iya.
Ini ada komentar, mending Valorant Misha. Kata Artax. Iya. Mending Valorant. Emang paman main? Nggak pernah main aja tapi ngajak. Oh gitu paman. Oh makasih ya invite-nya. Sangat-sangat bermakna. Kayak roller coaster ya. Jawaban dia nih. Iya. Misha juga ada mood swing gitu. Jawaban dia tuh kayak dinaikin habis itu langsung dijatuhin sejatuh-jatuhnya ke dalam jurang. Soalnya Misha ngomongnya itu nggak mikir dulu ya. Langsung dilontarkan. Jadi kalau misalnya kalimatnya emang bertema sedih, oke, kita planning, kita langsung turun gitu. Oke. Kita lanjut, ada komentar lagi. BTW congrats Misha, dubbing kucing Jepangnya viral banget. Dubbing kucing Jepang itu yang mana ya? Aku juga nggak tahu. Dubbing kucing Jepang. Tapi ini pengetikannya viral banget. Bukan viral banget. Oh, aku kurang. Oh, kucing Jepang. Oh, aku tahu. Itu Pikachu. Aku tidak tahu yang mana. Yang Pikachu. Jadi ada 6 kalimat dari Pikachu gitu loh. Terus Misha ngikutin Pikachu-nya. Karena dari dulu tuh Misha itu pingin orang ngomong Pikachu atau adu Pikachu lah ya, adu kimutan. Sama aku udah adu. Aku sudah melayat duluan kalau sama Mas Adli. Kenapa? Di channelku kan ada Pikachu kalau tidak salah. Iya, aku juga tahu. Dan Mas Adli itu wah, lucu banget kalau Mana ada? kalau dubbing gitu sebenarnya. Iya, kalau menurut Misha sih sebagai seorang cowok yang ngomong gitu sih, aku melayat. Kenapa? Ini ada komentar, let's go Beda. Mas Adli pika-pika. Kamu dulu lah kalau mau. Aku males loh Pak di depan orangnya. Kayak ada Ada apa? P-nya itu 3, abis itu P kan? Gitu. Oke. Iya, kalimat-kalimat gitu. Terus aku peragain, abis itu yeay, ternyata cocok sama Misha. Oke. Pika. Oke. Terima kasih sudah memberikan impresi Pikachu saat ini. Terima kasih banget semua. Itu kalau dilanjut ntar Misha-nya terumbang. Oke, manalah Pichaku. Picha. Bahaya. Baik, Bisa nyetrum. kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan kah selama streaming di Twitch? Menyedihkan. Kalau menyedihkan tuh nggak ada. Kalau soalnya streaming itu kayak masa pelampiasan Misha pada kayak bentar. Kata-katanya disusun dulu. Streaming itu pelampiasan Misha dari sekolah kayak. Jadi Misha mau teriak, Misha mau ketawa, Misha mau jahil, Misha lakukan gitu di situ. Kalau misalnya di sekolah Misha formal, ya di streaming ini Misha reak nggak apa-apa. Oh, beda kepribadian ya? Beda kepribadian banget. Langsung diiyakan. Baik. Misha kalau di sekolah introvert banget. Kalau misalnya di sini emang aku extrovertnya, bikin malu juga nggak apa-apa. Kalian kan nggak tahu Misha. Oke, beda Kepulauan Riau, bukan beda kepribadian. Maksudnya begitu ya? Halo Mas Ram. Oke. Kalau di happiest moment in streaming, wow, ketika aku giveaway streaming, abis itu, banyak banget yang paci-paci tepuk tangan streamer, Twitch emote atau enggak yang nge-rate Misha atau enggak, banyak banget itu, gila. Aku suka banget waktu karaoke stream kalau congratulations gitu, emang bener-bener inviting Misha itu ada gunanya gitu loh, Misha sebarin satu-satu, literally satu-satu. Oke. Iya, aku juga dapat kadang-kadang.
Kadang. Oh kadang. Aduh. Nggak tahu Iya ya. kan? Kalau tidak salah aku cuma diundang 2 kali kan sampai saat ini. Iya 2 kali. Aku udah berapa ya? 2, 4, 3. 3 kali. Iya. Nah, aku cuma dapat 2. Berarti chat kadang-kadang. historinya. Iya. Cuma pas Misha inget aja. Berarti aku bukan Namanya prioritas. aja. Pas Maksudnya lagi kan chat historinya kan aku kan prioritas itu kan siapa yang chat history aku nih, semuanya aku kirim dulu. Habis itu semuanya yang lain-lainnya nggak tahu. Kadang nggak bisa kirim, atau kalau misalnya kalau yang kemarin ini bisa rada niat ya, makanya ke ke siapa namanya, Mas Adli oke. sama Bang Abe juga itu jarang. Habis itu Bang Morgan atau yang lain gitu. Bisa sampai ngeliat server ini anggotanya siapa aja, yang bisa langsung undang siapa aja, yang kira-kiranya bisa datang siapa aja gitu. Oke, ada komentar. Berat emang Mas Adli kalau bukan prioritas. Iya, emang bukan prioritas sih, makanya diundangnya kadang-kadang aja begitu. Happy dong. Sekali-sekali merasa terundang, happy dong. BC aja ada prioritas, aku bukan siapa-siapa. Iya Kita deh, lanjut, bisa. ada komentar, yakin di sekolahnya nggak hiperaktif juga. Tapi beneran kamu di sekolah nggak hiperaktif? Kan anak OSIS ya? Masa kalem doang? Kalem formal anjay. Kayak rasanya aku kurang yakin kamu kalem di sekolah selaku anak OSIS. Oke. Ini Misha kalau misalnya sama orang yang ekstrovert, emang tipe Misha itu, tipe kepribadian Misha kalau sama ekstrovert itu Misha diem, tapi kalau sama introvert Misha rame gitu. Jadi di sekolah Misha terkenalnya Misha ini pendiam, tapi mereka juga rada ini sih, tahu-tahu gitu. Oh Misha sebenarnya rame sih, sebenarnya anaknya seru, rajin atau nggak punya banyak kelebihan lain, cuma dia nggak nunjukin aja gitu. Karena yang nggak tahu itu sebenarnya mereka yang famous, yang ekstrovert aja bisa emang merasa kayak terintimidasi kalau di samping mereka gitu. Makanya Misha ya introvert karena banyak ekstrovert di sekolah. Oke. Ada komentar, ibarat masuk sekolah itu masuk kandang dia Mas Adli. Keluar sekolah kembali ke habitatnya dia. Frontal sekali dan vulgar sekali bahasanya. Dimasukkan ke kandang dan dikeluarkan ke habitat. Astaga. Aduh si Artax. Baik, kalau begitu kita ke atas ya. Ada pertanyaan tadi dari Kritopo. Gebetan di sekolah ada berapa, Misha? Mas Rom, kok gitu? Mas Rom membuka ini hati Misha. Aduh Misha, jadi kepikiran. Aduh Mas Rom, merusak citra nih. Citra kamu emangnya apa? Misha sebenarnya suka banyak banget ya cowok di sekolah. Kayak Itu karena suka. Misha kan, Itu suka Misha digebet semua. iya, digebet Iya. semua. Kayak baru ketemu anjay, ini orangnya baik banget. Aku kletek aku udah baper. Jadi singkat kata Misha baperan. Emang kan Misha kan penyayang, jadi kan suka sayang orang-orang gitu, jadi gampang sayang gitu ya kan. Misha penyayang maksudnya. Pusing. Ya Allah, Duh takut. Aduh sumpah Ya. pusing. Aduh ya Allah. Jadi jawaban kamu gimana ini? Gebetan di sekolah ada berapa, Misha? Sesekolah kah? Aduh banyak banget ya. Ini dari kakak kelas tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bejir sekelas. Kocak, Cok.
Dan rata-rata itu yang aku suka itu ya gamer gitu. Cuma karena mereka gamer aja, aku sudah membayangkan bermain bareng dengan mereka. Oh my god, pasti keren banget. Itu udah termasuk suka karena tertarik guys. Astaga, baru kali ini aku dengar Bang Adli ngomong cok. Itu artinya ucok ya? Cok itu artinya ucok ya? Ih, bikin kaget aku mah. Ini Masa BTW, mohon maaf, kamu tuh ada halu-halunya kayaknya. Halo, halo. Iya, Misha kayaknya suka berekspektasi gitu. Terus kalau misalnya udah sebanyak itu punya halusinasi nanti bakal main game bareng sama si gebetan, apakah sudah ada yang memang diajak main bareng? Kalau misalnya Misha berekspektasi ya, itu beneran Misha lakukan loh. Kayak misal nih, misal nih Misha pengen main game bareng sama ini bareng. Oh ya udah, Misha langsung ajak. Misha mau ketemuan sama teman online yang di sekolah. Iya, Misha lakuin. Misha mau gendingan tangan sama ini. Oh, Misha lakuin. Misha sering kali guys. Ngejar cowok pun bisa sering, tapi ya nggak yang sampai kelewat batas gitu. Sekedar oh ini orangnya gini, oh ini cocok nih buat orang tipe ini, nah gitu. Jadi biasanya karena Misha suka merhatiin cowok-cowok ini ya, banyak nih cewek yang nanya ke Misha ini enak gak sih, cocok gak sih buat aku? Menurut aku sih dia tuh orangnya gini. Oh, cocok sih, bisa. Gas. bahkan teman Misha itu punya pacar banyak kan ya. Terus Misha juga, aduh, aku juga suka sama pacarnya. Boleh kan ya? Boleh. Iya, nggak apa-apa, boleh. Sebentar, aku mau pin chat sesuatu dulu ya. Pinjat. Betul. Tadi ada chat yang bagus dari seorang user namanya Sektaf. Setelah aku mendengarkan kamu jawab ini, aku kayaknya semakin mempertanyakan. Iya. Benarkah Anda itu sebenarnya kalem? Sepertinya tidak. Iya, sepertinya tidak. Misha cuma kalem di kelas guys, bener-bener kalem no, nggak ada alasan lain, emang di kelas kalem. Karena apa? Karena Misha di situ emang fokus belajar dan mencari temennya emang bener-bener terbatas, yaitu yang pintar-pintar aja supaya benefitnya tertular. Jadi iya serius, Jawabannya Misha nggak mau temenan sama. Nih aku tanya nih ya, kan Misha kan kadang itu ya, aku bilang kadang ya, aku nggak mau pede-pede dalam hal yang bagus ini. Kadang Misha kritis gitu, jadi Misha nanya-nanya ke teman sebelah atau enggak rundingan soal gitu. Kalau semisalnya ya gini. Nah misalnya kayak gini terus gini. Nah dijawabnya itu kalau misalnya orang yang nggak kritis itu, duh aku nggak tahu, wah nyebelin lah, nggak mau, udah aku pindah duduk, udah serius. Karena kalau misalnya dia gitu, Misha bakal ketular karena Misha itu adaptasinya cepet. Enggak guys, lambat maksudnya. Aduh, keburukan Misha banget ya. Tapi kalau misalnya di luar sekolah, di luar kelas gitu, Misha literally temenan sama siapa aja, kakak kelas, adik kelas, mau yang pendiam, mau yang extrovert, Misha beneran nyamperin orang yang sendiri gitu. Oh kamu butuh teman ya, ayo temenan sama Misha. takut banget dengar jawabannya dari tadi. Jawaban-jawaban dalam jurang. Kalau ditanyain yang bisa jawab. Enggak, maksudku gimana ya? Yang dibilang si Rio bener sebenarnya. Normal saat gabung sama orang pintar, otak kita merintah buat coba untuk pintar. Jadinya mau belajar. Iya, tapi biasanya orang kalau misalnya ditanya beginian, mereka bakal jawab kayak apa sih, menutup-nutupi begitu. Kamu kenapa mau temenan sama dia? Aku mau berteman dengan semua orang. Aku tidak beda-bedakan orang. Si Misha jawabnya langsung aja frontal. Dia soalnya nggak pintar-pintar banget. Jadi aku kalau misalnya main sama dia, aku bakal lebih pintar dong. Kan gitu ya intinya dari tadi. Iya. Kayak blak. Nggak ditutupi. Kan biar makin menarik guys.
Aku berusaha ya. Aduh ya Tuhan. Capek. Tarik nafas dulu. Oke. Rasa-rasanya tadi ada yang mau kutanyakan tapi aku udah lupa gara-gara shock. Aduh ya Tuhan. Baik. Kita ke atas lagi ya. Ada pertanyaan tadi dari Artax. Selain gebetan banyak, Misha juga banyak yang ngejar nggak? Itu iya dong. Ini menurut kamu atau beneran-beneran ada? Ada nggak ya? Beneran ada nggak ya? Kalau menurut aku kan maksudnya kan Misha emang overthinking gitu ya. Oh kayaknya nih orang nih ghosting aku nih. Oh kayaknya nih orang ini ngejar aku nih. Ih kayaknya orang ini tertarik sama aku makanya pingin sama aku terus gitu. Ya overthinking gak jelas gitu. Tapi kalau misalnya secara nyata Misha emang banyak yang nembak guys. Tapi belum tentu Misha suka. Jadi ya banyak laku kok. Misha laku guys, Misha laku. Berarti sekarang tidak sedang single. Single. Oh, terus dikejar tapi nggak ada yang diterima. Enggak. Dikejarnya itu waktu nggak swasta sih, waktu kayak SD, SMP itu banyak banget yang ngejar. Tapi kalau di SMA ini Misha yang ngejar nggak banyak karena emang semuanya di situ fokus belajar dan Misha fokus belajar dan juga ya Misha juga jaga jarak ya supaya nggak bikin baper ya karena udah sibuk. Aku udah nggak bisa udah bang, aku nggak bisa nambah kegiatan lagi. Oke, protektif ke diri sendiri ya sebelum terlalu lama dan terlalu jauh ya. Baik. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Kalau bisa Ica bandingkan sendiri selama 3 bulan, 6 bulan, setahun dan 2 tahun ke belakang, apakah yang sudah banyak berubah? Gimana? Bentar, ulang. Aku tadi balas chat. Kalau bisa membandingkan diri sendiri ke 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 atau 2 tahun yang lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Awal Misha nge-stream sama sekarang bedanya, dulu itu aku tuh nggak pernah just chatting dulu ya awal streamnya. Terus sekarang aku merasa just chatting itu penting buat saling sapa, buat nanya-nanyain, ya basa-basi supaya viewernya itu juga ada update gitu. Bukan cuma Misha doang yang update, tapi viewernya juga update ke Misha. Kalau dulu tuh Misha cuma stream, oke, stream, oke, main game, oke, ada chat, oke, jawab gitu. Jika nggak ada inisiatif untuk mengembangkan channel. Kalau sekarang sih juga kayaknya nggak mau ngembangin channel juga sih, soalnya border nggak ada, about me nggak ada, profilnya juga itu art Misha dari 2 tahun yang lalu. Kalau ya perkembangannya paling cuma Misha lebih terbuka dengan viewer, lebih mikirin viewer, lebih sayang viewer. Sama game-gamenya Misha juga Misha banyakin sendiri. Kenapa? Ini kalau aku kelihatan aku kayak leong-leong, itu kucingku dari tadi ya. Kucingnya di atas. What? Dari tadi nggak kelihatan kemungkinannya, tapi kalau ngelihat aku dari tadi kayak aku ngelihat ke bawah, ke depan, ke gini, ke situ. Aku liatin kucing ya. Kucingku kalau misalnya loncat-loncat itu bisa kena keyboard, kena mouse, kena kabel dan segala macamnya, rempongnya minta ampun. Cuma jadi diliatin dulu. Aku lihat nih. Jadi kalau misalnya dia itu tiba-tiba kena keyboard, aku mesti matiin keyboard sebentar begitu dan tutup mic sebentar biar nggak kedengaran suaranya ke stream. Soalnya kadang-kadang itu error loh jadinya keyboard dan mouseku gara-gara keinjek kucing begitu. Dan professional movement guys, professional movement. Of course. Terus sekarang dari yang perkembangan tadi, apakah ada yang diperbarui ya dari awal banget sampai sekarang? Ada yang berubah dan sekarang jadi diperbarui? Kayak tadi kabelan? Ya
thank you for mention. Iya, kabelan. Misha nggak ada, tetep nggak pakai kabelan. Berarti ini sekarang tetap pakai wifi doang sama PC. Iya, wifi-nya rumah merah juga. Tetap selalu itu dari awal. Cuma bedanya lebih mahal, lebih cepat gitu. Aku request gitu, Bang, ini kalau ada masalah aku langsung telepon ya Bang ya. Nggak mau Dan juga bayar lebih mahal karena yang di TV itu dicabut gitu biar lebih fokus ke nyebar wifi-nya. Terus wifi-nya lebih deket lagi ke komputer. Habis itu komputernya juga aku upgrade karena emang dengan alasan Misha butuh buat desain desain kayak video gitu di sekolah. Karena Misha di sekolah itu bagian ngedit atau desainer atau apa gitu. Oke. Ini Ica pakai kabel merah yang speednya berapa kah? Ada pertanyaan juga itu di chat room. Speednya Kenapa lebih mahal? lebih mahal. Dulu itu speednya itu mentok-mentok tuh 12 guys, literally 12, dan itu bisa pas stream itu aku cuma 3 Mbps. 12 jadi 3. Sekarang berapa kah? Sekarang aku paling minimumnya minimumnya 12 dan maksimumnya bisa 20-an gitu. Harusnya 50 sih, tapi ya standarnya lumayan lah buat stream. Iya, Main pelan banget. 12 ke 20 bayarnya itu cuma satu internet doang, nggak pakai TV lagi. Nggak pakai TV lagi. Cuma Tapi bayarnya lebih internet. mahal. Bayarnya nggak tahu 300 kayaknya, 400 kayaknya ya. 400 itu dapatnya 50 seharusnya kalau Iya, nggak pakai TV. 50 harusnya tuh 50, tapi ya bisa dapatnya di komputer, mungkin karena banyak yang pakai ya. Oke. Jadi ngaruh juga. Terus kamu untuk desain komis-komis yang kayak art itu pakai tablet kah? Tabletnya ini dikasih gitu, terus bisa pakai semua yang bisa punya. No modal lumayan lah ya guys ya. Bisa punya bakatnya, wah bisa pakai. Oke, merah. Iya, dia pakai rumah merah. Katanya Iya, itu. rumah yang Aku mulai komis juga makasih banget sama Kak Jo yang selalu ngedorong Misha buat komis Cak. Terus beneran kesampaian, komis sampai laku. Iya, sampai sekarang semakin banyak kan kayaknya pelanggannya. Iya. Iya kan guys? Iya kan? Oke, iya macam-macam kan hasil akhirnya. Iya bener banget. Ya. Jadi ente yang dorong-dorong. Kenapa? Kok ngegas? Iya, Kak Jo yang dorong-dorong. Bagus. Itu di tempat Ica merek B nggak masuk daerah kah? Apanya? Merek B yang bisnet kayaknya yang ditanya ya. Daerah. Iya, daerah tempat kamu. Kenapa? Itu yang merek bisnet nggak masuk daerah kah? Itu kayaknya ditanya sama si sektor. Oh, masuk apa enggak tahu, kayaknya enggak. Enggak masuk. Makanya Ini pakainya. BTW kamu tidak boleh sebut nama. Aku tidak melarang masalah brand kok sebenarnya. Kita juga nggak kenapa-apa kok kayaknya. Kamu berarti nggak bisa ngatur kan ya, mau pilih brand apa dan merek apa internetnya, cuma tahu doang dan kayaknya nggak bisa milih-milih juga kan ya. Betul banget. Karena itu pilihan orang tua Misha serahkan kepada orang tua. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada pencapaian kah yang telah dicapai selama streaming di Twitch? Pencapaian Misha terutama guys, terutama banget ya, teman Misha banyak. Relasinya jadi banyak, dari streamer ke viewer, dari teman jadi real life. Misha happy banget tentang relasi. Terus kedua itu tentang income Misha. Literally income Misha pakai semuanya di pendidikan, karena Misha emang lagi butuh-butuhnya gitu ya kan. Terus Misha mikir, emang awal mulai stream itu mikir, aku kalau misalnya main game terus nggak bakal berguna buat pendidikan aku. Kalau aku main game yang berulang-ulang terus itu buat apa gitu loh. Gimana cara buat ini bermanfaat dikit aja, kamu bisa memanfaatkan ini. Oh iya stream, oh iya oke, aku
pengen nanya-nanya tentang stream, habis itu aku streaming gitu. Jadi ada komitmennya Misha main hanya pada streaming gitu kalau lagi sibuk-sibuknya. Oke. Terus habis itu ada tuh Kak Jo muncul, Cak, kamu bisa gambar ya? Kenapa nggak komis aja? Kan Kak Jo kan biasalah, suka bercanda gitu, tapi bisa seriusin. Ya kali ya. Teman-teman Misha juga banyak banget yang bilang Misha jago gambar digital lagi. Itu kayak berguna banget ya. Terus jadinya Misha coba satu nih, ngasih giveaway di 200 follower, dan itu kebetulan yang dapat Kajo tuh. Kajo. Kebetulan. Dan enggak sih, itu bukan yang 200 400. Kajo dapetnya yang 400. Kalau 200 itu yang dapet tuh beda lagi. Tapi hasilnya bagus ya. Tapi customer pertama aku Kajo gitu. Terus hasilnya itu belum sebagus sekarang. Masih kelihatan baru pemula atau belum expert gitu. Terus Nggak Kajo apa-apa. juga kasih banyak saran, ini Ca, kalau ini nggak worth it sih, coba gini, coba turunin dulu. Yaudah aku turunin dulu gitu. Kalau ini nggak worth it begitu katanya ya? Sorry Boco. Oke. Tapi lama-lama worth it banget. Dan karena banyak banget commission pas itu, emang orderannya lagi banyak. Terus akhirnya Misha cari di sekolah Misha buat jadi asisten Misha. Asisten? Iya, literally asisten drawing. Jadi dia itu bagian apa, aku bagian apa. Dia bagian kepala biasanya, aku bagian badan gitu. Aku bisa nambahin shading, aku bisa nambahin penerangan, karena Misha emang bagus di detailnya. Tapi kalau buat lucu-lucu kayaknya Misha kurang gitu. Kalau terlalu banyak detail itu kan nggak lucu ya kan. Buat apa cibi? Oke, ini duitnya bagi 2. Dia dapat 20% doang sih bang. Kok 20? Ya soalnya kayak setiap kepala dia cuma dapat 20.000 gitu misalnya. Iya, soalnya sketsanya dari Misha, idenya dari Misha, dia cuma mewarnai. Aku hanya butuh skill mewarnai dia. Karena soalnya kalau dia yang sketsa kayak stylenya bukan Misha banget. Dan sketsa orang itu pasti berantakan kan. Oh, I Iya, see. Ya karena aku dapatnya yang bisa aku percaya itu sih. Oke, sudah terhitung sejak dini ya segala movementnya. Terus Baik. jadinya karya pertama kolaborasi aku dengan asisten aku yaitu bannernya Kajo guys. Kalian coba lihat bannernya Kajo ya. Oh, yang di profil. Iya, itu Misha dan asisten aku. Kalau pertamanya itu. Oke. Bagus. Abis itu langsung dari awalnya yang commission udah sepi, jadi rame lagi karena asisten itu keren. Oke, ada komentar. Bisa juga jadi asisten nggak? Tapi bagian yang ngabisin duit aja. Parasit ya, jangan dong. Aku juga mau kalau gitu. Oke. Jadi kayak investor. Bukan investor, ngabisin aja. Betul sih. Ada pertanyaan dari atas ini. Misha tuh acara yang kemarin Paus Vatikan datang ke Indo itu kan? Hah? Paus Vatikan sama Coba dibaca lagi, Cah. mana ya? Misha tuh acara yang kemarin Paus Vatikan, Paus Vatikan tuh apa? Emang Mas Adi paham? Paham lah. Aku nggak paham ya. Aduh. Paus Vatikan kamu Paus. tahu? Paus Franciscus. Paus Iya, yang kemarin datang ke Jakarta. Jakarta. Iya, Ke mana? ke Jakarta kemarin. Jakarta spesifik tempatnya di sekolah kah? Enggak. Enggak, se-Jakarta kemarin kan touring ya di Jakarta. Oh, enggak, Misha bukan itu. Aduh, ini serius gak sih pertanyaannya? Enggak, bukan. Nyampe nggak sih joknya? Enggak nyampe. Maksudnya apa? Kamu tahu Misa orang Kristen? Misha? Enggak.
Misa yang kayak Misa Kudus. Kalau misalnya Oh, lagi Misa, MISA, kayak iya Misa. ibadahnya orang Katolik Kristen gitu ya? Betul kan itu Ya ampun. komentarnya Misha tuh acara yang kemarin Paus Vatikan datang ke Indo itu kan. So do you get the joke? Oke, I get the joke. Ketawanya baru sekarang. Memang lama. Sorry, betul dijelasin dulu. Kadang kalau Tapi kan tapi kan Misa itu basicnya kayak pengetahuan umum ya. Jadi kalau misalnya belum tahu mungkin belum tahu aja. mungkin Misha tahu, bahkan teman-teman Katolik Misha, Kristen Misha kan banyak gitu. Aku kenalin, aku fitur juga ini namanya Misha. Hah, Misha apa? Misha? Emang ada Misha besok? Enggak, bukan Misha buat ibadah. Misha nama aku. Itu. Jika sering kepleset, pinter kamu ya. Kamu kepikiran aja. Ada. Oke, itu Bang Adli mau ngatain tapi mesti hati-hati. Enggak, tadi sebenarnya pas di awal-awal dia tuh kayak merendah dulu. Pas chat jam 7:30 sebelum ready terus tadi dia bilang, Mas Mr. Adli, nanti mohon maaf ya kalau misalnya Ica ngomongnya agak lambat, mikirnya mungkin agak-agak gimana-gimana, tiba-tiba insecure sendiri dia. Mulai aku bilang. Begitu ternyata. Ternyata let it flow. Betul. Maaf guys, saya nggak tahu kapasitas prosesor gestar dia. Aduh ya Tuhan. BTW tadi sebenarnya Nggak Ica apa-apa, ngasih BTW Ica sebenarnya tadi ngasih ini. Ntar ya. Oh iya. Tadi Ica sebenarnya ngasih ini. Seandainya ada yang mau komis. Jual. Tapi ini bukan buat komis sih, karena dia ini sebenarnya ini poster yang kemarin dikirim kalau misalnya ngundang orang. Mana ya? Iya, aku jadiin itu portofolio aja guys. Aduh, bisa semalas itu buat apa sih? Oh alah, tidak ada di sini ternyata. Ntar ya. Asli Copy. awal stream sebelum streaming itu emang Misha insecure karena emang Misha itu nggak nyiapin apa-apa. Padahal 2 hari sebelumnya Misha udah berkomitmen. Ini kan pertanyaan gini-gini. Misha harus sudah mikir nih. Ntar dinamikanya apa, nanti Misha mau ngomong apa. Jadi kayak istilahnya menyiapkan pidato guys. Misha mau yang berwibawa, mau yang keren gitu ya di radio. Wibawa. Iya, berwibawa banget gitu loh, kayak kelihatan keren banget tuh lo Misha gitu loh. Misha ternyata bisa keren gini ya gitu. Ternyata gini aja deh. Udah. Oke, ini BTW poster yang dikirim Misha kemarin ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin tertarik, bisa cek Misha_ore. Dia bisa bikin banyak gambar. Salah satunya ini. Ini BTW kamu bikin sendiri kah? Iya, sama asisten aku. Oh oke. Itu ya gambar-gambar aku yang akhir-akhir ini sama asisten aku. Yang udah kolab gitu loh. Ini berdua gambarnya? Iya, berdua. Ada yang bersatu, ada yang berdua. Bersatu atuh mah. Bersatu kita teguh. Kalau yang cuma sendiri tuh yang Misha tuh yang di tengah. Yang di tengah, yang art commission? Iya, yang bawah art commission itu yang kanan tuh Misha. Kalau yang kiri tuh yang teman SD Misha. Abis itu yang ngupil bawah kanan tuh, nah Misha sendiri juga tuh. Ngupil? Iya, ada tuh. Astaga, ini emot. Itu profil, katanya dia itu gemas dengan salah satu tokoh gitu loh. Ada itu tokohnya terkenal. Terus minta, aku mau dong rambut aku kasih sini gitu. Soalnya dia ngefans sama rambut yang aku buat sebelumnya, bagus gitu karena mirip dengan dia. Jadinya aku buatin buat dia. Ini kayak Kubi ya? Ya kan Kubi kan maksud karakternya kayaknya. Iya, mungkin sih. Aku manggilnya Pentol sih. Iya, Pentol. Ya sama aja Kubi kalau nggak salah nama asli artis bukan karakternya dari Cina kalau nggak salah ya kan? Ada kan mainnya banyak. Oke. Banyak. Misha kayaknya cocok kalau disuruh ngomong nye. Dia Gimana nadanya? Dia tadi dibilang itu sama Osmo Bang BH.
ada video dubbing kucing yang viral katanya begitu. Kucing itu Pikachu nggak sih? Aku tuh masih bingung ya. Aku sih nggak tahu yang mana ya. Kucing Jepang itu ya Pikachu itu dari Jepang ya kan? Iya, terus tadi dibilang viral. Tapi aku tidak tahu yang mana. Sumpil viral. Aduh, malu banget kalau viral. Emang ada yang viral? Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada golden plan kah di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Harapan golden plan. Ya itulah guys ya. Misha belum upgrade ini promosi Misha, media foto atau media promosi Misha kayak about me atau enggak banner atau enggak media sosial lain lo ya, Instagram, TikTok. Itu kayak harus ngedit gitu loh. Makan waktu yang lama dan butuh effort. Ini BTW maksud kamu yang kayak banner itu kayak di halaman sendiri? Halaman sendiri, iya, banner yang gede itu lah, yang landscape gitu loh. Oh, yang sekarang ini ada. Oh ya? Sekarang diganti ke media promosi Misha Ore. Iya. Why? Biasanya kan ini ya, banner itu muncul waktu kita end stream, habis itu tiba-tiba berubah gitu loh layarnya. Layarnya jadi banner. Oh, bukan jadi kak? aku mikir. Bukan kak? Bukan kak? Iya. Bukan, iya. itu bukan. Itu offline screen. Kan? Offline screen. Iya, beda lagi. Kan kalau misalnya Misha off stream, habis itu munculnya itu kan banner kan? Enggak. Iya, masa sih? Iya kok. Oh, salah. Oke, bisa salah. Kocak. Banner di atas. Iya, tapi dia salah tangkep. Bentar ya. Kocak. Tapi kan ngerti kan kalau misalnya orang off stream gitu, oke, bye-bye gitu off stream. Terus 10 menit kemudian atau 5 menit kemudian itu tuh layarnya berubah gitu. Enggak, Kak. Gitu ya? Ada gitu kocak. Bentar gitu ya. Bisa ganti kok, tenang, nanti bisa ganti. Itu kan kayak aku pun pengen menunjukkan gitu loh. Bukan, Kak. Bentar ya, ini aku liatin coba ya. Kalau kamu buka setting, ini namanya banner. Kelihatan gak sih kalau di stream? Ya bentar, gak kelihatan ya? Enggak. Ini, kalau misalnya kamu lihat di stream, ini bagian atas ini namanya banner. Kalau buka setting, itu setting. Kalau kamu buka creator dashboard, di sini setting, channel, brand. Ini baru yang offline. Nih, video player banner. Beda, Kak. Aku kalau misalnya nanti offline ini yang kelihatan. Offline. Oh, video player banner. Iya. Gimana tuh? Scrollnya kemana tuh? Setting. Habis setting apa? Channel. Channel, iya, terus? Terus yang ini, yang brand. Brand, oh. Di bawah ini. Ada itu video player banner di bawah. Player banner. Oke, bisa ganti ya guys ya. Kamu lihat Bang Jo ya. Si Jo kan kalau misalnya offline dia bannernya ini ya, kelihatan. Iya. Yang lain juga. Beda kalau si Jo. Jo kan lagi offline ya. Nih, ini kan banner di atas ya, yang di atas. Ya kan? Ini banner yang di atas. Dari sini di setting. Kalau si Jo lagi offline, ini offline, ini beda. Ini yang video player banner tadi. Beda, Cah. Bisa dapat pendidikan ini baru ya. Ini kan yang dimaksud kan? Agak ngerti kak, Sudah mengerti, akan Misha implementasikan ke depannya. Ya, jadi dua bedanya ya. Yang Isya pakai sekarang itu namanya banner profil yang di atas ya. Begitu. Betul, diisi dua-duanya aja, Cah. Kayak ini. Ini BTW yang kamu bilang tadi. Ini kepalanya dari temanmu yang bikin. Iya, kepalanya. Kalau itu semuanya temen aku dari kepala sama badan, makanya nggak terlihat kayak detail gitu. Oh, ini bagus tapi digital. Iya. Kalau backgroundnya emang bisa buat
kayak literally manual itu. Aku bingung banget nih background mau apa. Oh, kayak itu loh sebenarnya, kayak cat air di scan, paham gak sih? Iya. Atau emang Soalnya gaya stylenya emang gitu? brushnya emang bisa pakainya gitu. Oh, Emang pingin temanya gitu. Ya. cakep loh, aku suka. Nggak, beli. Nanti ya kalau ada dana aku nanti komis, kalau sekarang belum. Kalau sekarang bisa beneran sibuk guys, soalnya Olimpiade itu lagi musim ya bulan-bulan ini. Universitas juga lagi ngadain gitu. Kayak banyak Olimpiade. Oke, maksud si Misha tuh yang buat orang lagi offline. Iya, dia kayaknya salah tangkap tadi mah, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ini yang plan berarti mengganti yang tadi berarti. Yang lain apakah tidak ada goal-goal lain kah yang mau dicapai? Goal lain. Bisa nggak terlalu mendalam mainstream sih. Bisa cuma pengen kalau misalnya bisa main, bisa temenin viewer atau enggak dapat teman baru gitu. Jadi selalu berkembang atau enggak relasinya selalu menyebar gitu. Sebentar. Karena tujuannya itu. Nah, silakan kucingnya dilihatin. Aduh, hai. Oh, Ica ada impian dan harapan yang mau dicapai kah? Udah enggak sebesar itu. Enggak. Kalau impian sama harapan enggak di stream ya, enggak di dunia online juga enggak. Mual kah? Oke, kalau nggak ada impian dan harapan, kita lanjut ke... Bisa lagi sih belum jadi apa? Aduh, sorry, aku tadi baca. Aduh, sorry. Betul, itu ada pertanyaannya. Misha lagi sibuk Olimpiade apakah sekarang? Kalau sekarang Misha lagi ikut geografi. Anak IPS? Ya, aku anak IPS, nggak kelihatan ya? Enggak, aku nggak tahu kalau misalnya kamu anak sosial. Iya. Aku sosial. Geografi, Ini guys. sibuk Olimpiade, sekarang lagi sibuk persiapan doang atau emang udah jalan ke Olimpiadenya? Persiapan Olimpiade. Emang baru persiapan Olimpiade. Baru buka pendaftaran. Kalian mau tanya Misha ya. Misha banyak nih. Ini masuk ke yang SMA maksudnya kan ya, Olimpiade? SMA sama mahasiswa sih bisa. Oke. Pertamina? Enggak, dari universitasnya langsung. Iya, ada yang SMA, tapi Misha juga punya informasi yang buat mahasiswa gitu. Oh, I see. Aku pikir yang kayak Pertamina. Pertamina kan punya OSN ya, yang bisa diikutin kalau dari siswa dan mahasiswa. Aku pikir tadi ke arah sana. Terus itu kamu kalau misalnya ikut Olimpiade sekarang, apakah ikut-ikut lomba-lomba juga keluar? Kan SMP SMA biasanya sering ada ikut lomba ke sana ke sini ya, ke sekolah atau ke universitas, ikut gituan kah? Ikut. Kalau misalnya pembelajaran Misha emang minat dan gurunya tuh nggak masalah ya bisa ikut, karena kan Misha nggak pinter banget, tapi Misha berusaha. Karena ya Misha suka geografi juga sih. Sampai sekarang sudah ada yang menang? Enggak. Semoga di masa depan menang ya kalau begitu ya. Sebelumnya pernah Olimpiade Matematika menang, tapi itu udah lama banget sebelum SMA. Oh, it's okay. Setidaknya kan bisa mengasah-ngasah kemampuan dan sekaligus bisa ikut-ikutan dan cari-cari kesana kesini ya, cari-cari pengalaman. Betul. Sedih banget ya jadi kelihatannya. It's okay. Kan bisa belajar ya untuk kedepannya. Iya sih. Baik, dari aku belum ada sudah habis pertanyaannya di segmen ini, dan dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Tamat guys, kita belum. Oh ya. Masih ada satu segmen lagi ya. Olimpiade dan organisasi adalah sejalan ninja bolos kelas. Baik. Gitu. Kita lanjut ya. Setelah ini kita mau break sebentar ya. Ada 3 lagu. Tadi ada September dari Earth, Wind and Fire. Ini tadi di request oleh siapa ya? Sebentar ya. Aku cek sebentar ya. Oh, dari Artax. Terus ada Viva La Vida dari Coldplay di request oleh
Alox R. Lalu satu lagi ada Blackout dari Chanyeol. Ini aku sendiri yang masukkan ya. Setelah kita mendengarkan 3 lagu, kita akan lanjutkan ke segmen paling akhir, yakni trivia and closing segment dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Misha_Ore. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.